Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video ini saya ingin berbagi pengalaman selama memakai kompor portable atau kompor camping. Semoga ini bisa menjadi referensi buat yang mau beli kompor portable, khususnya untuk camping. Jadi teman-teman bisa memutuskan kompor mana yang terbaik secara fungsi dan budget teman-teman tentunya. Ketiga kompor ini adalah beberapa kompor yang saya pakai untuk mendaki atau camping di gunung maupun hanya sekedar camping ceria di camping ground ya teman-teman. Yang pertama kompor yang merah ini ya teman-teman. Kompor ini paling banyak berada di pasaran dan untuk harganya pun cukup murah, yaitu antara 60.000 sampai 90 ribuan tergantung merek dan toko yang menjual. Beratnya juga cukup ringan dan cocok dibawa untuk mendaki atau camping di kaki gunung. Selain model kotak seperti ini, kompor merah ini juga memiliki model yang bulat dan sudah terdapat pelindung anginnya ya teman-teman, seperti ini. Dan untuk harganya sendiri sedikit lebih mahal ya dari kompor kotak yang ini. Selisihnya bisa 20 sampai 30 ribuan. Berdasarkan pengalaman saya memakai kompor yang merah ini, menurut saya kualitasnya kurang bagus ya teman-teman. Suka ada kendala di part-partnya, terutama pada lubang gas yang suka mampet. Dan kualitas besinya pun ini mudah bengkok atau patah. Lebih fatalnya lagi, kompor ini terkadang ketika kita mantik apinya suka bikin kaget ya teman-teman. Suka besar sendiri. Tapi tentunya kendala-kendala seperti ini terjadi bukan pada kompor yang baru ya teman-teman, tapi setelah beberapa kali pakai kemudian baru suka muncul kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Dan ini pun selalu berulang ya. Dari awal saya hobi bertualang, mungkin saya sudah memiliki kompor merah ini kurang lebih 10 buahan, dari yang kotak maupun yang model bulat. Dan ini sisa terakhir ya, satu-satunya. Ini juga tadinya sempat patah di saluran gas atasnya, namun saya perbaiki dengan mencopot part dari kompor-kompor merah lama yang sudah tidak dipakai. Mungkin buat yang jarang atau hanya sesekali camping, kompor ini masih cocok dimiliki ya teman-teman, karena harganya sangat ramah di kantong. Tapi saran saya kalau terpaksa harus pakai kompor ini, harus lebih rajin merawat kompornya ya teman-teman, supaya tidak berkarat dan cepat rusak. Kemudian kompor yang kedua adalah kompor kotak gasmet. Di pasaran dia tidak sebanyak kompor merah yang tadi ya teman-teman, namun masih cukup banyak juga yang menjual kompor gasmet ini. Untuk harganya kurang lebih di angka 150 ribuan tergantung toko yang menjual. Dan bobotnya pun lebih berat ya dari kompor yang merah tadi. Dan pastinya kompor ini cocok dibawa mendaki maupun sekedar camping biasa. Berdasarkan pengalaman memakai kompor ini kurang lebih 5 tahunan, hampir sama sekali tidak ada kendala ya teman-teman. Sekalipun ada kendala kecil saja, seperti mulai longgar skrupnya, dan itu pun normal kembali setelah dikencengin skrupnya ya teman-teman. Dan kendala itu pun baru muncul setelah pemakaian beberapa tahun ya, jadi sangat wajar sekali. Secara material kompor gasmet ini berasa sekali kualitas besinya ya teman-teman, terasa kokoh dan tidak mudah bengkok atau patah partnya. Dan nyala apinya pun cukup kuat dan besar dibanding kompor yang merah tadi. Jadi saya sangat menyarankan buat yang sering camping atau mendaki, lebih baik memilih kompor ini jika ada budget lebih ya teman-teman. Karena pengalaman saya memiliki 2 kompor gasmet ini dari 5 tahunan yang lalu sampai sekarang masih awet meskipun sering sekali dipakai ya teman-teman.
Dan yang ketiga yaitu kompor portable ultralight seperti ini ya teman-teman. Beratnya sangat ringan dibandingkan kedua kompor tadi. Saat ini di pasaran sudah mulai banyak yang menjual ya kompor seperti ini, dan sangat recommended sekali untuk camping. Untuk harganya juga ada yang murah dan ada yang mahal, tergantung merek dan toko yang menjual, yaitu mulai dari 100 ribuan sampai 250 ribuan. Selama pemakaian kurang lebih 3 tahunan, saya tidak pernah mengalami kendala apapun ya teman-teman dari kualitas kompor ini. Namun kekurangannya dia memiliki tungku yang lebih pendek ya dari kedua kompor tadi, sehingga harus hati-hati ketika menaruh panci di atasnya supaya nggak gampang jatuh. Dan kelebihan kompor ini yaitu sangat kuat dan besar ya teman-teman apinya. Jadi lebih cepat dan mempersingkat waktu memasak jika di setel pada api yang besar. Oke ya teman-teman, itu tadi pengalaman saya tentang ketiga kompor ini. Buat yang mau beli, saya cantumkan rekomendasi toko yang menjualnya, dan untuk link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja lewat kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.